Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada pertemuan mata kuliah penelitian pendidikan pada hari ini dalam keadaan yang sehat. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan buat Nabi besar kita, yakninya Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan melanjutkan pembahasan materi mengenai tentang penelitian deskriptif, yang mana pada mata kuliah penelitian pendidikan ini diampu oleh Ibu Rismareni Francisca MPD. Adapun kami dari kelompok 1 yang beranggotakan, yang pertama saya sendiri yaitu Seroja dengan NIM 23022033, dan adapun rekan-rekan saya yang pertama yaitu ada Tri Indriani, Rusda Khairati, Vela Sukma Azani, serta Willy Sentia. Adapun pemaparan materi mengenai definisi dan juga karakteristik dari penelitian deskriptif yang akan dipaparkan oleh Rusda Khairati, dan pemaparan materi mengenai jenis-jenis dan juga tujuan dari penelitian deskriptif yang akan dipaparkan oleh Tria Indriani, dan pemaparan materi mengenai langkah-langkah serta kelebihan dan juga kekurangan dari penelitian deskriptif yang akan dipaparkan oleh Vela Sukma Azani, dan yang terakhir pemaparan materi mengenai pengaplikasian dan juga contoh dari penelitian deskriptif yang akan dipaparkan oleh Willy Sentia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusda Khairati RN dengan NIM 23022031. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai suatu fenomena, karakteristik populasi atau kejadian yang sedang berlangsung. Menurut Sandra L. 2020, penelitian deskriptif digunakan untuk menentukan karakteristik dari suatu populasi atau fenomena tertentu tanpa mempengaruhi atau manipulasi variabel yang diteliti. Penelitian ini berfokus pada pertanyaan seperti apa, siapa, kapan, dan bagaimana, bukan mengapa. Selanjutnya, dapat dijelaskan bahwa penelitian deskriptif mencakup observasi terhadap kejadian atau aktivitas dalam kondisi alami, di mana peneliti tidak melakukan intervensi, melainkan hanya mendeskripsikan dan mengorganisasikan data agar mudah dipahami. Dapat kita simpulkan, yaitu kesimpulannya penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk memberi gambaran menyeluruh dan objek tentang suatu fenomena tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel. Penelitian ini sangat cocok digunakan untuk memahami keadaan atau situasi saat ini, serta menjadikan dasar untuk penelitian lebih lanjut yang bersifat eksploratif dan eksplanatif. Selanjutnya yaitu karakteristik penelitian deskriptif menurut Sandra L. 2020. Yang pertama, bertujuan menggambarkan karakteristik populasi atau fenomena secara sistematis. Penelitian ini deskriptif digunakan untuk mengetahui bagaimana keadaan suatu variabel tanpa mencoba mempengaruhinya. Yang kedua, tidak melakukan manipulasi atau intervensi terhadap variabel. Penelitian hanya mengamati atau mencatat fenomena yang sedang berlangsung, bukan melalui eksperimen. Yang ketiga yaitu menjawab pertanyaan dasar seperti apa, siapa, di mana, dan bagaimana. Penelitian ini tidak berfokus pada hubungan sebab akibat, melainkan pada deskripsi mendalam terhadap suatu kondisi. Keempat yaitu data
dapat dikumpulkan dengan berbagai metode. Misalnya survei, observasi, wawancara, atau analisis dokumen. Yang terakhir yaitu hasil disajikan dalam bentuk deskripsi, naratif, atau statistik. Sederhana. Penyajian bisa berupa presentasi, frekuensi, grafik, atau tabel yang menggambarkan kondisi nyata dari objek penelitian. Baiklah, saya Tria Indriani dengan NIM 230222161 akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu materi mengenai jenis-jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif itu terdiri dari penelitian deskriptif kuantitatif. Jenis penelitian ini menggunakan data berupa angka dan analisis statistik untuk menggambarkan fenomena yang diteliti. Tujuannya yaitu menyajikan data numerik tentang karakteristik suatu kelompok atau variabel. Contohnya yaitu survei jumlah siswa yang menyukai metode pembelajaran diskusi. Selanjutnya, penelitian deskriptif kualitatif berfokus pada data non-numerik seperti narasi, wawancara, observasi, dan dokumen. Penelitian ini bertujuan memahami makna, proses, atau pengalaman seseorang dalam konteks tertentu. Contohnya, studi tentang pengalaman guru dalam mengajar selama pandemi. Selanjutnya, penelitian survei, yaitu mengumpulkan informasi dari sekelompok responden melalui kuesioner atau wawancara. Tujuannya adalah memperoleh gambaran umum tentang sikap, pendapat, perilaku, maupun karakteristik kelompok tertentu, misalnya saja yaitu survei kepuasan pelanggan terhadap layanan e-commerce. Selanjutnya, penelitian studi kasus atau case study, menilai atau meneliti satu objek, individu, kelompok, atau fenomena secara mendalam dan rinci. Penelitian ini cocok digunakan saat peneliti ingin memahami suatu kasus secara menyeluruh. Contohnya, studi kasus anak disleksia yang berhasil belajar membaca. Ada lagi penelitian cross-seksional atau potong lintang. Data dikumpulkan pada satu waktu tertentu dari banyak responden untuk melihat kondisi saat itu. Penelitian ini bersifat cepat dan praktis. Contohnya, survei tingkat stres mahasiswa pada saat ujian tengah semester. Dan terakhir, penelitian deskriptif komparatif, yaitu membandingkan dua atau lebih kelompok berdasarkan satu variabel tanpa mencari hubungan sebab akibat. Tujuannya yang mengetahui perbedaan yang ada. Contohnya membandingkan motivasi belajar antara siswa laki-laki dan perempuan. Materi yang keempat yaitu tujuan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ini dalam pendidikan memiliki tujuan mendasar untuk menggambarkan secara jelas keadaan nyata dari fenomena pendidikan pada suatu waktu tertentu. Sebagai contoh, dalam sebuah studi, analisis deskriptif pelaksanaan pembelajaran daring di sekolah dasar, menurut Martarie dan Munajah pada tahun 2022, yang menyatakan bahwa penelitian dimaksud untuk menganalisis strategi pembelajaran dalam jaringan daring. Kendalanya yaitu pelaksanaan dan mengetahui pencapaian atau hasil belajar dalam melaksanakan pembelajaran daring di masa pandemi COVID. Selain itu, penelitian deskriptif ini mampu menyediakan baseline data yang penting untuk evaluasi dan perencanaan pendidikan selanjutnya. Sebagai contoh lainnya, dalam deskriptif pola belajar anak sebelum masa pandemi. Penelitian deskriptif juga dapat dipakai untuk mengevaluasi kemampuan atau keterampilan peserta didik dalam aspek spesifik, sehingga dapat menentukan area kekuatan dan kelemahan yang perlu ditangani. Selain itu, juga berfungsi mengevaluasi kemampuan menulis tes deskriptif oleh anak, di mana hasil sebagiannya menunjukkan bahwa sebagian kecil anak telah berada pada tingkat baik dan tingkat kurang. Penelitian deskriptif ini menyoroti aspek komponen keterampilan menulis seperti tata bahasa, isi, dan organisasi teks yang menjadi fokus analisis. Baiklah, materi selanjutnya mengenai langkah-langkah penelitian deskriptif. Yang pertama yaitu identifikasi perumusan masalah. Langkah pertama dalam penelitian deskriptif adalah merumuskan masalah penelitian yang jelas, spesifik, dan dapat diamati. Menurut Marta Tita,
dan Munajah pada tahun 2022, penelitian deskriptif efektif dilakukan ketika peneliti ingin menganalisis strategi pembelajaran, kendala dalam pelaksanaan, serta capaian pembelajaran yang terjadi dalam situasi nyata. Selanjutnya, menetapkan tujuan dan fokus penelitian. Setelah masalah dirumuskan, peneliti perlu menetapkan tujuan yang menggambarkan apa yang ingin diperoleh dari penelitian. Yang ketiga, menentukan populasi dan sampel penelitian. Langkah selanjutnya adalah menentukan siapa yang akan menjadi subjek penelitian. Dalam penelitian deskriptif, populasi dapat berupa siswa, guru, kepala sekolah, bahkan dokumen atau aktivitas pembelajaran. Jika jumlah populasi besar, maka dilakukan pengambilan sampel dengan teknik tertentu. Yang keempat, menyusun instrumen pengumpulan data. Instrumen yang digunakan dalam penelitian deskriptif harus sesuai dengan tujuan, umumnya berupa angket, pedoman observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang kelima, melaksanakan pengumpulan data. Data dikumpulkan secara sistematis sesuai prosedur. Pada tahap ini, peneliti harus menjaga validasi dan reliabilitas data. Yang keenam, analisis data. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik deskriptif, baik kuantitatif, misalnya distribusi frekuensi, presentase, mean, median, standar deviasi, maupun kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Yang terakhir, penyusunan laporan penelitian. Langkah terakhir adalah menyusun laporan penelitian dalam bentuk makalah, artikel, atau laporan akhir. Laporan harus menyajikan deskripsi yang sistematis tentang masalah. Materi selanjutnya yang keenam yaitu kelebihan dan kekurangan penelitian deskriptif. Kelebihannya yang pertama, mampu mengecek dan membuktikan tingkat reliabilitas. Yang kedua, relatif mudah dilaksanakan, dapat memperoleh banyak informasi penting, dapat menentukan apakah temuan membutuhkan penelitian lanjutan. Adapun kekurangannya, yang pertama, pengamatan hanya sekali. Yang kedua, kesalahan dalam memilih dan menggunakan metode. Yang ketiga, keterbatasan dalam mengisolasi variabel. Dan yang terakhir, motivasi subjek tidak konsisten. Baik, sekian dari materi saya. Baiklah, terima kasih pada moderator. Materi selanjutnya yaitu tentang pengaplikasian penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan suatu fenomena, keadaan, atau variabel secara sistematis, faktual, dan akurat. Ada beberapa pengaplikasian. Yang pertama yaitu survei. Survei adalah bentuk paling umum dari penelitian deskriptif yang menggunakan kuesioner atau wawancara untuk mengumpulkan data dari responden dalam jumlah besar. Survei cocok untuk menggambarkan karakteristik populasi seperti kebiasaan, opini, atau demografi. Contoh pengaplikasiannya yaitu survei tentang tingkat kepuasan pelanggan terhadap layanan publik. Yang kedua yaitu survei kebiasaan belajar siswa selama pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu studi kasus. Studi kasus menggambarkan suatu fenomena atau objek secara mendalam dan rinci dalam konteks tertentu. Biasanya digunakan dalam penelitian di bidang pendidikan, psikolog, atau bisnis. Contoh pengaplikasiannya yaitu studi kasus tentang perilaku siswa dengan kebutuhan khusus di sekolah inklusif. Studi kasus tentang strategi pemasaran sebuah UMKM di masa pandemi. Nah, selanjutnya observasi. Metode observasi digunakan untuk menggambarkan perilaku atau situasi sebagaimana adanya tanpa investasi peneliti. Data diperoleh dengan mengamati langsung objek penelitian di lapangan. Contoh pengaplikasiannya yaitu observasi aktivitas belajar siswa di dalam kelas, observasi interaksi antar pelanggan dan pelayan di restoran cepat saji. Nah, selanjutnya studi dokumentasi menggunakan dokumen atau arsip sebagai sumber data untuk mendeskripsikan keadaan atau fenomena, cocok untuk penelitian sejarah atau evaluasi kebijakan. Contoh pengaplikasiannya yaitu analisis dokumen kurikulum untuk mendeskripsikan perkembangan kebijakan pendidikan. Nah, studi dokumentasi laporan keuangan perusahaan selama 5 tahun terakhir. Nah, yang terakhir, penelitian komparatif deskriptif, membandingkan 2 atau lebih kelompok berdasarkan 1 atau 2 variabel untuk mendeskripsikan perbedaan atau persamaan di antara mereka.
Contoh pengaplikasiannya yaitu perbandingan prestasi belajar antara siswa laki-laki dan perempuan. Nah, perbandingan strategi pemasaran antara dua merek minuman. Nah, materi selanjutnya yaitu contoh penelitian deskriptif. Ada 3 jenis utama dalam contoh penelitian deskriptif. Yang pertama yaitu deskriptif kualitatif. Contohnya perilaku konsumen rilisan fisik di Jogja. Peneliti ini dilakukan oleh Sulistiono 2015 dan bertujuan untuk menggambarkan kebiasaan orang dalam membeli dan mengoleksi vinil. Ciri khasnya yaitu tidak menggunakan angka, melainkan menggambarkan fenomena dengan kata-kata berdasarkan wawancara dan observasi. Nah, yang kedua deskriptif kuantitatif. Contohnya yaitu prokrastinasi pada siswa psikolog. Yang kedua persepsi siswa terhadap kinerja polisi. Penelitian ini menggambarkan data dalam bentuk angka, misalnya skor kuesioner. Tujuannya tetap untuk menjelaskan fenomena, tetapi hasil berbasis data numerik. Yang ketiga yaitu deskriptif verifikatif. Contohnya itu pengaruh citra merek dan kualitas terhadap keputusan membeli produk My Outfit di Instagram. Penelitian oleh Apriani dan Krismawati 2020. Penelitian ini mengumpulkan deskripsi fenomena dengan pengujian hubungan antar variabel menggunakan statistik untuk membuktikan hipotesis. Baik, itulah tadi dari hasil pemaparan tentang penelitian deskriptif yang telah disampaikan oleh teman-teman. Dapat kita simpulkan bahwa penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena pendidikan secara sistematis dan juga faktual tanpa mencari hubungan sebab akibat, di mana metode dari penelitian deskriptif ini mudah dilakukan dan mampu memberikan data dasar penting untuk evaluasi dan juga perencanaan, serta bisa memetakan kekuatan dan juga kelemahan peserta didik. Akan tetapi, penelitian deskriptif ini terbatas dalam menjelaskan sebab akibat dan rentan dipengaruhi subjektivitas peneliti. Baik, itulah pemaparan materi kami mengenai penelitian deskriptif. Jika ada salah dan janggalnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Seroja selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.